Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa, terlebih dahulu mari kita berdoa. Nah, pada hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah riset operasi. Sesuai dengan kontrak kuliah kita, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sejarah, manfaat, dan tujuan dari riset operasi. Untuk bahan materi bacaannya, silahkan dilihat di Google Classroom-nya, sudah kami upload di situ. Silahkan dibaca. Nah, untuk pertemuan hari ini mengenai sejarah, manfaat, dan tujuan riset operasi. Dorongan awal munculnya kegiatan-kegiatan riset operasi adalah Perang Dunia Kedua. Sebenarnya istilah riset operasi ini tercetus sebagai akibat dari riset pada operasi militer yang dilakukan selama perang tersebut. Kelompok ahli-ahli matematika, ekonomi, dan ahli-ahli disiplin ilmu lainnya disatukan untuk menganalisis berbagai masalah operasi militer. Kelompok-kelompok ini dibentuk di Inggris dan Amerika Serikat, di mana anggota Angkatan Laut Amerika Serikat mempekerjakan lebih dari 70 analis. Berbagai bentuk masalah dapat dipecahkan dengan baik, seperti di mana harus ditempatkan instalasi radar, bagaimana menemukan lokasi kapal selam lawan, bagaimana menempatkan bom-bom yang dipicu dengan gelombang radio dengan jarak jauh di laut sekeliling Jepang. Walaupun istilah riset operasi ini ditemukan setelah Perang Dunia Kedua, tetapi sebenarnya pendekatan-pendekatan ilmiah yang digunakan sebagian telah diciptakan sebelumnya. Untuk penerapan riset operasi dalam Perang Dunia Kedua dicirikan oleh suatu pendekatan kelompok terhadap masalah-masalah operasional yang diawali di Inggris. Sebagai contohnya, Profesor PMS Blackett ditugaskan untuk menganalisis masalah koordinasi radar di daerah perang. Nah, kelompok yang dibentuk oleh Blackett ini terdiri dari ahli psikologi, ahli fisika, ahli matematika, perwira angkatan darat, dan ahli survei. Nah, pendekatan ahli kelompok gabungan ini kemudian juga diikuti oleh Amerika Serikat. Kesuksesan dari riset operasi selama Perang Dunia Kedua menarik industri-industri pasca perang di Inggris dan Amerika Serikat untuk menerapkannya dalam masalah-masalah manajerial dan operasional yang dialaminya. Salah satu perkembangan dari riset operasi pasca perang yang cukup terkenal adalah temuan salah satu riset operasi oleh George Danzig. Nah, George Danzig ini dikenal akan temuannya yang berupa pengembangan pemrograman linier yang merupakan metode riset operasi yang sangat luas digunakan. Nah, Danzig ini sering disebut sebagai bapak pemrograman linier. George Danzig ini mengembangkan metode simplex, insya Allah akan kita bahas, dan matriks untuk memecahkan masalah-masalah dalam program linear sebagai salah satu teknik dari riset operasi. Kemudian disempurnakan pada tahun 1950 dengan memunculkan beberapa peralatan standar dari riset operasi seperti program linear, program dinamis, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan. Nah, di samping pemrograman linear, perkembangan awal riset operasi lainnya adalah di bidang statistika, pengendalian mutu, pemrograman dinamis, analisis Q, dan pengendalian persediaan. Untuk perkembangan riset operasi saat ini mencakup penyempurnaan terhadap metode-metode yang telah ada dan juga penemuan teknik-teknik analisis baru seperti pemrograman geometris, simulasi, dan goal programming. Tetapi bagaimanapun juga, perkembangan metodologi riset operasi ini tergantung pada ilmu komputer dan perkembangan komputer. Sebagian besar masalah yang dipecahkan dengan teknik riset operasi biasanya berskala besar ya, dan memerlukan perhitungan-perhitungan penting dan berulang-ulang untuk menganalisisnya. Hal ini akan sangat melelahkan bila diselesaikan secara manual, sehingga ketergantungan perkembangan riset operasi terhadap perkembangan komputer tidak dapat disepelekan. Jadi apa itu riset operasi? Nah, riset operasional atau sering disingkat menjadi riset operasi saja merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu Operation Research
Definisi klasik dari Charman, Arkoff, dan Arnott mengemukakan bahwa operation research atau biasa juga kita sebut dengan management science is the application of scientific method techniques and tools to problems involving the operation of systems so as to provide those in control of the operations with optimum solution to the problems. Yang artinya riset operasi atau kita sebut juga dengan manajemen sains adalah aplikasi metode ilmiah dan sebagai peralatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang melibatkan sistem-sistem dan juga sebagai sistem kontrol dari operasi dengan solusi optimum dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Riset operasi adalah penerapan metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Pendekatan khusus ini bertujuan membentuk suatu model ilmiah dari sistem, menggabungkan ukuran-ukuran faktor-faktor seperti kesempatan dan resiko untuk meramalkan dan membandingkan hasil-hasil dari beberapa keputusan, strategi, atau pengawasan. Nah, untuk tujuannya adalah membantu pengambil keputusan, menentukan kebijakan dan tindakan secara ilmiah. Menurut Operation Research Society of America, bahwa riset operasi itu berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia mesin secara terbaik, biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Sedang menurut T.L. Sati, riset operasi itu adalah seni memberikan jawaban buruk terhadap masalah-masalah yang jika tidak memiliki jawaban yang lebih buruk. Sedang menurut Hamdi Ataha, riset operasi itu adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antardisiplin yang bertujuan menunjukkan penggunaan terbaik dari sumber daya yang terbatas. Menurut Charman, Arkoff, dan Arnott, riset operasi itu adalah secara arti luas dapat diartikan sebagai penerapan metode-metode, teknik-teknik, dan alat-alat terhadap masalah-masalah yang menyangkut operasi-operasi dari sistem-sistem sedemikian rupa sehingga memberikan penyelesaian yang optimal. Nah, jadi riset operasi ini adalah merupakan alat bantu bagi para decision maker atau pengambil keputusan ketika menjumpai masalah-masalah dalam operasi perusahaan untuk mengambil keputusan secara optimal dan bersifat kuantitatif. Nah, arti dari optimal ini yaitu berdasarkan prinsip maksimum, yakni memaksimumkan revenue yang minimal, dan makna dari minimal artinya meminimumkan biaya yang maksimal. Untuk riset operasi bermanfaat bagi para decision maker atau pengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah pengalokasian sumber daya yang langka dan terbatas, kemudian mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan berbagai macam operasi atau kegiatan dalam suatu organisasi, baik yang bersifat profit maupun non-profit. Nah, untuk contoh kasus untuk riset operasi, misalnya kita punya sebuah perusahaan yang menghasilkan 3 jenis produk, yaitu sepatu, tas, dan dompet. Nah, jumlah waktu kerja buruh yang tersedia adalah 240 jam kerja, dan bahan mentah tersedia 400 kg, dan harga masing-masing produknya adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di tabel ini. Untuk produk pertama, yaitu sepatu, kebutuhan sumber dayanya berupa buruh, biaya pengerjaannya selama 5 jam per unit dengan banyak bahan yang dibutuhkan yaitu 4 kg per unit. Untuk sepasang sepatu akan dijual dengan harga 300.000 per unit. Nah, untuk produk yang kedua yaitu tas, kebutuhan sumber daya buruhnya dibutuhkan 2 jam per unit, dan untuk bahannya dibutuhkan 6 kg per unit dengan harga jual yaitu 500.000 per unit. Dan untuk produk yang ketiga yaitu dompet, kebutuhan sumber daya buruh dibutuhkan 4 jam per unit dengan bahan 3 kg per unit dan harga jualnya yaitu 200.000 per unit. Nah, untuk kasus ini, masalah yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana menentukan jumlah masing-masing produk yang harus diproduksi, berapa unit sepatu yang harus diproduksi, berapa unit tas yang harus diproduksi, dan berapa unit dompet yang harus diproduksi
agar perusahaan ini memperoleh keuntungan yang maksimum atau maksimal, ya. Dengan keterbatasan jam kerja buruhnya yaitu 240 jam kerja dan bahan mentah yang tersedia yaitu 400 kg. Nah, di sini dibutuhkan peran dari riset operasi. Untuk selanjutnya, untuk cara penyelesaiannya bagaimana supaya perusahaan ini memperoleh keuntungan yang maksimum, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara memecahkan masalah riset operasi dan bagaimana membuat pemodelan matematikanya. Untuk materinya bisa teman-teman baca di Google Classroom-nya, insya Allah akan segera kami upload. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di Google Classroom-nya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Classroom-nya. Dan juga silahkan mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di GC-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan pemahaman yang benar dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.